kita akan membahas masalah yang melibatkan barisan dan deret ya. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan dan peluruhan ya. Dan peluruhan. Nah, pertumbuhan ini yang A ya, pertumbuhan. Jika suku pertama itu kurang dari suku kedua, kurang dari suku ketiga, dan seterusnya sampai suku UN ya. Artinya semakin tinggi sukunya semakin tinggi nilainya. Misalnya gini ya, saya ambil contoh ya. Penduduk A, kota A ya, mengalami peningkatan 2% setiap tahun. Setiap tahun. Jika tahun 2020 jumlah penduduk kota A adalah 1 juta jiwa, tentukan penduduk di tahun penduduk kota A di tahun 2023 ya, di tahun 2023. Nah, kita coba tahun 2020 itu berapa jumlah penduduknya? 1 juta. Ini kita anggap apa? Suku pertamanya atau A-nya ya. Kemudian tahun 2020, nah, 21 ya, maaf ya. Tahun 2021 katanya naik 2%. Berarti 2% kali dari 1 juta. Dapatnya adalah 20.000. Jadi penduduk tahun 2021 akan menjadi 1 juta ditambah 20.000 atau 1 juta 20.000 jiwa ya. Oke. Nah, ini yang tahun 2001. Sekarang 2002. Nah, berarti 2% dari 1 juta 20. Ini sama saja 2 kali 1 2 0 400 ya. Pertambahannya. Sehingga jumlah penduduknya tahun 2002 adalah 1 juta 20 ditambah 20.400. Sehingga jumlahnya adalah 1 juta 40.400 jiwa. Oke ya? Nah, baru tahun berapa? Tahun 2000 ini kita sebut suku ke-2. Ini suku ke-3. Ini yang 23 ini adalah suku ke-4 ya, ke-4. Nah, pada tahun 2023 kita kali berarti 2%. Berapa jumlah penduduk ya, di tahun itu adalah 1 juta 40.400. 2% dari 1 juta sama saja kita kalikan 2, berarti 20.808 ya. Nah, jadi ditambah 1 juta 40.400 ditambah 20.808 jiwa, itu hasilnya adalah 1 juta 61.208 jiwa ya. Jadi jumlah di tahun 2003 adalah suku atau barisan itu suku keempat, 1 juta 61.208 jiwa. Nah, ini sebenarnya rasionya itu sama saja dengan
jumlah asal ditambah dengan bunganya, itu rasionya. Jadi kalau kita lihat di sini, A-nya berapa? A-nya adalah 1 juta ya, penduduk ya. Ini yang I-nya itu adalah berapa? Persentasenya adalah 2%. Maka R-nya adalah 1 ditambah I, atau 1 ditambah 2% itu sama saja dengan berapa? 0,02 ya. 0,02 atau 1,02. Nah, seperti itu ya. Ini kalau kita terapkan dengan barisan geometri, ini UN sama dengan apa? A kali R pangkat N kurang 1. Ya. Berarti ini adalah tahun keempat ya. 2023 itu tahun keempat, bukan tahun ketiga ya. Jadi U4-nya itu sama saja dengan apa? 1 juta dikali R-nya kita ganti dengan apa? 1,02 pangkat 4 kurang 1. Berarti 1 juta ya, maaf ya. 1,02 pangkat 3. Kalau kita hitung 1,02 pangkat 3 itu sama saja dengan 1,061 ya. Kalikan sejuta, itu nilainya adalah 1.061.208. Sama ya. Nah, sama dengan jawaban kita. Seperti itu. Jadi kalau pertumbuhan seperti itu. Jadi rumus umumnya gunakan barisan dan deret ya. UN sama dengan AR N kurang 1. Dengan catatan A-nya adalah apa? A-nya adalah kondisi awal. Kondisi awal. Nilai awal. R-nya itu adalah I ditambah 1. 1 ditambah I sama ya. Nah, itu ya. N-nya itu adalah tahun ke atau ke N ya. Nah, oke. Nah, itu ya contoh pertumbuhan. Nah, sekarang gimana yang peluruhan? Ini adalah peluruhan. Peluruhan itu terjadi jika U1 lebih besar, lebih dari U2, U2 lebih dari U3, U3 dan seterusnya lebih dari UN. Nah, jadi itu peluruhan. Peluruhan itu penyusutan ya, sama saja dengan penyusutan. Nah, misalnya yang terjadi peluruhan seperti ini ya. Misalkan ada sebuah kendaraan ya. Sebuah mobil tahun 2018. Harga 100 juta. Ya. Pada tahun 2020 akan dijual. Di mana nilai jualnya berkurang misalkan 5% setiap tahun. Berapa harga mobil tersebut di tahun 2020 ya. Nah, kalau kita lihat ya, di 2018 atau ini yang namanya U1 atau A, itu nilainya berapa? 100 juta. Karena dipakai, biasanya penyusutan ya, karena dipakai atau digunakan, maka ini akan berkurang harganya 5% per tahun. Berarti nah, di tahun 2019 ya, atau U2-nya ini akan menyusut ya. Berapa? Karena penyusutannya adalah 5% penyusutannya, maka itu adalah 5% dari 100 juta. 5/100 kali 100 juta itu adalah 5 juta ya. Sehingga harga di tahun ini adalah nilai harga jualnya akan berkurang menjadi dari 100 juta dikurang 5 juta ya, maaf ya, 5 juta
hasilnya adalah 95 juta. Oke ya. Nah, kemudian di tahun 2020 ya, tahun 2020 kita U3 itu berarti berkurang lagi 5%. Berarti 95 juta dikali 5%. Hasilnya adalah 4.750.000 ya. Susut ya. Jadi berkurang nilainya seperti itu. Sehingga harga jualnya sama dengan 95 juta dikurang 4.750.000. Dan nilainya adalah 90 juta 250 ribu ya. Oke ya. Jadi ini nilai akhirnya. Kalau kita menjual mobil itu di tahun 2020. Ini sebenarnya apa bedanya dengan pertumbuhan tadi? Kalau peluruhan, kan rumusnya kita sama saja dengan apa? Barisan aritmatikanya adalah AR pangkat N min 1. Cuma R-nya di sini sama saja dengan apa? 1 dikurang R. Maaf ya, 1 dikurang I. I-nya berapa? I-nya adalah 5% ya. 5% itu sama saja dengan 0,05. Sehingga R-nya adalah 1 dikurang 0,05 itu adalah 0,95. Oke ya. Sehingga U keberapa ini? U1-nya 2018, U2-nya adalah 19, berarti U3 ya. U3 sama saja dengan A-nya adalah yang pertama adalah 100 juta ya. A-nya 100 juta. R-nya adalah 0,95 dipangkatkan dengan 3 dikurang 1, berarti 100 juta dikali dengan 0,95 pangkat 2. Ini nilainya sama ya. Hasilnya adalah 90 juta 250.000. Oke ya. Jadi nilai di tahun ketiga ya, tahun pertama kan belinya, tahun kedua 2019, tahun ketiganya adalah 90 juta 250. Sama ya. Jadi bedanya dengan kalau misalnya saya jelaskan UN untuk pertumbuhan ya. Untuk pertumbuhan UN untuk pertumbuhan AR N-1 sama. Kalau pertumbuhan nilai R-nya itu adalah 1 ditambah I. Nah, kalau untuk peluruhan R-nya adalah 1 dikurang I. Sama ya? Jadi bisa ya? Bisa memahaminya. Barisan dan deret juga dapat digunakan dalam bunga majemuk. Bunga majemuk ini kadang-kadang ditulis dengan apa? M mula-mula, modal mula-mula, 1 ditambah R dipangkatkan N ya. Ini untuk bunga majemuk ya. Nah, misalnya kita ambil contoh ya. Seorang memiliki modal ya. Seorang membungakan uang ya. Seorang membungakan uang 20 juta dengan bunga majemuk 4% per tahun ya. Tentukan besar modal yang dimilikinya pada tahun ketiga. Oke ya. Tahun ketiga ya. Kalau dia punya modal 20, ini agak beda sedikit dengan kalau di dalam peluruhan dan pertumbuhan, ininya berkurang 1 ya. Tapi kita perhatikan ya, karena dia ini menyangkut dia punya uang duluan adalah 20 juta. Maka misalnya dia punya 20 juta ya.
Misalnya modalnya adalah 20 juta. Nah, pada tahun pertama, 1 tahun kemudian ya, maksudnya tahun ketiga itu berarti 1 tahun kemudian berapa? Berarti 20 juta ditambah, maaf ya, kali dulu 4%, berarti nilainya adalah 800.000. Sehingga pada tahun pertama modalnya menjadi apa? Modalnya adalah 20 juta ditambah 800. Sehingga nilainya adalah 20.800.000 ya. Oke ya. Nah, pada tahun kedua ini akan menjadi berbunga lagi ya. 20.800 kali 4%. Berarti 4 kali 2 nilainya adalah 832 ya. Ribu ya. Nah. Oke. Sehingga modalnya menjadi apa? 20.800 ditambah 832.000. Nilainya adalah 21.632.000 ya, 21.632.000. Nah, pada tahun ketiga M3 maka 21.632.000 ini naik lagi 4%, bertambah lagi 4%. 4% dari itu nilainya adalah 865.280. 280 ya. Sehingga pada tahun tersebut nilainya adalah 21.632.000 ditambah 865.280, itu nilainya adalah 22.497.280. Nah, itu kalau kita menghitung dengan menjejernya. Nah, sekarang kalau kita hitung dengan rumus, berarti ini adalah MN sama dengan MO, modal mula 1 ditambah I pangkat N. Ya, ini rumusnya ya. Tadi sudah jelaskan rumusnya. Nah, sekarang MN-nya. M yang ketiga, M3 ya, karena M1-nya modal mulainya, kemudian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. MO-nya berapa? MO-nya 20 juta. Berarti 1 ditambah I-nya tadi berapa? 4% atau 0,04 ya. 0,04. Pangkat berapa tahun ketiga ya? 20 juta dikali 1,04 pangkat 3. 20 juta 104,3 itu sama saja dengan 1,124864 ya. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 1248. Oke ya, betul ya. 22.497.280. Sama ya, sama. Ini contoh penggunaan barisan dan deret dalam menentukan bunga majemuk. Kalau ditanyakan bunga berarti apa? Kita balik, menentukan bunga majemuknya bisa kita putar rumusnya ini. Kita coba ya. Kalau misalnya MN tadi adalah MO, 1 ditambah I pangkat N, kita pindah, berarti 1 plus I pangkat N itu sama dengan apa? MN dibagi MO, atau 1 plus I pangkat, ya oke ya, itu sama saja 1 pangkat I nya adalah akar MN per MO, sehingga I nya sendiri, hasil bunga majemuknya adalah apa? Akar MN per MO
kurang 1. Boleh seperti ini. Atau kalian bisa gunakan logaritma. Logaritmanya kalau ini log, kalau logaritma ini kan bisa dinyatakan dengan log ya. Berarti log 1 plus I pangkat N itu sama dengan log Mn per Mo. Ini bisa ditulis apa? N log 1 plus I itu sama dengan log Mn kurang log Mo. Nah, ini boleh pakai ini, boleh pakai itu untuk menentukan nilai apa? Nilai bunga menjemuknya. Nah, itu. Bisa jadi kita menentukan modal asal. Kalau modal asal gimana menentukan rumusnya? Kalau kita modal asal kita putar. Tadi kan rumusnya apa? Rumusnya Mn itu sama dengan Mo kali 1 ditambah I pangkat N ya. Nah, kalau mencari modal asal gampang aja. Mo sama dengan Mn dibagi 1 plus I pangkat N. Ini rumusnya. Sama aja. Kita cuma mutar-mutar aja terhadap rumus yang ada ya. Artinya kalau sering dinyatakan modal, ini modal ya. Modal asal menentukan nilai tunai. Ini sering disebut dengan nilai MO-nya itu sering disebut dengan nilai NT atau nilai tunai. Nilai tunai ini sebenarnya kita mencari apa? Modal mula-mula ya. Modal mula-mula. Gampang ya. Nah, selain itu penggunaan barisan dan deret ini bisa digunakan untuk menentukan apa? Anuitas ya. Anuitas ini adalah pembayaran dengan jumlah tetap harus dilakukan secara periodik ya. Nah, kadang-kadang ya kalau kita melihat bunga menjemuk itu kan semakin meningkat. Tapi kalau kita itu beruntuknya utang ya, utang lalu kita kalau total jumlah terakhir, kalau deret itu kan artinya jumlah terakhirnya berapa, total dari misalnya pada tahun pertama sekian juta, pada tahun kedua sekian juta dan seterusnya. Kalau kita bagikan misalnya 5 tahun, bagi 5 tahun, kemudian dalam 5 tahun itu ada 60 bulan, maka kita akan bisa mencicilnya dalam 60 bulan itu setiap bulannya harus sama, harus sama. Artinya walaupun di tiap tahun itu berbeda, di rata-ratakan itulah yang dinamakan dengan anuitas ya, anuitas ya. Nah, rumusnya itu A, itu adalah N dikalikan dengan seper sigma dari N-nya 1 sampai V 1 ditambah I pangkat min N. Ya, min N ya. Oke. Jadi rumusnya seperti itu. Ini kalau kita nyatakan A-nya itu adalah anuitasnya, kemudian N-nya itu sama saja apa? Nilai tunai utang ya. Utang. Kemudian Pi banyaknya anuitas. Tadi bunga. Pi anuitas ini ya, banyaknya anuitas ini kita bisa tentukan ya. Kalau kita ini pakai tabel ya, kita lihat di tabel. Ini ada tabel khusus ya, memiliki tabel khusus ya. Tabel khusus yang sudah dibuat ya. Nah, kita ambil contoh ya. Misalnya Pak Umar meminjam uang sebanyak 10 juta di bank dengan bunga 5%. Tentukan anuitasnya. Selama ya, jangan lupa. Dan pinjaman tersebut dilunasi dalam misalnya 6 tahun. Nah, tentukan anuitasnya ya. Anuitasnya. Nah,
Coba kita perhatikan, kalau kita tentukan A-nya, N-nya berapa? 10 juta ya. Nah, dikali 1 per sigma, mulai dari 1 I-nya, N-nya dari 1 sampai apa? Sampai 6. 1 ditambah I pangkat min N. Nah, kita lihat di tabel, gimana rumusnya kalau 5%. Kita lihat di tabel ya, ini kalau kita gunakan, ini kalau kita nyatakan ini 10 juta dikali 1 per 6 dari 1, N nya sama dengan 1, ini berapa tadi? 1 ditambah 0,05 ya, pangkat N, sama dengan 10 juta kali 1 per sigma I dan N sama dari 1 sampai 6, 1,05 pangkat min N. Nah, ini kita cari di tabelnya. Kita lihat yang 5%. 5% selama 6 tahun. Pi-nya 6 tahun ya. Pi-nya 6 tahun, berarti nilai angkanya adalah 0, ini ya. Ini jawabannya ya. 0,1, berarti 10 juta dikali 0,1970175 ya, itu maaf ya, itu nilai tabelnya. Sehingga hasilnya adalah apa? Dikalikan 10 juta, ini hasilnya adalah 1.907.0175 ya. Ya, begitu banyak contoh yang kita gunakan, kita bisa menentukan sisa utang dan sebagainya. Banyak yang bisa diterapkan penggunaan barisan dan deret ini dalam bidang ilmu yang lain, terutama di bidang perbankan ya.